seorang anak berusia 20 tahun perempuan dengan terpaksa ditiduri oleh seorang kepala kepolisian sektor Parigi karena sang ayah dari gadis ini tersangka di polsek tersebut. Karena gadis ini tidak tega ayahnya di dalam tahanan polsek, kemudian terjadilah dia rela mengikhlaskan dirinya ditiduri oleh oknum polisi bejat dan amoral ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada tragedi kemanusiaan kalau saya bilang terjadi di daerah Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Seorang anak berusia 20 tahun perempuan dengan terpaksa ditiduri oleh seorang kepala kepolisian sektor Parigi karena sang ayah dari gadis ini tersangka di polsek tersebut. Dengan iming-iming uang dan pembebasan ayahnya, si Kapolsek bejat ini, Ibtu DGN inisialnya, ini merayu S atau gadis itu berminggu-minggu, hampir 2 minggu, dengan iming-iming pembebasan ayahnya, kemudian dikasih uang. Karena gadis ini tidak tega ayahnya di dalam tahanan polsek, kemudian terjadilah dia rela mengikhlaskan dirinya ditiduri oleh oknum polisi bejat dan amoral ini. Dan kejadian 2 kali terjadi. Ada beberapa sisi yang harus saya ungkap. Yang pertama adalah sisi moralitas aparat penegak hukum. Kapolsek ini benar-benar sudah memperdagangkan hukum, melakukan transaksi hukum dengan imbalan kenikmatan seksual. Ini benar-benar bejat dan amoral. Yang kedua, kita melihat sisi kemanusiaan. Bagaimana seorang anak harus rela kehilangan keperawanannya untuk membebaskan sang ayah. Yang lain, saya melihat bahwa ini adalah tragedi yang akan memungkinkan menciptakan trauma buat si gadis ini. Oke, saya akan lebih memfokuskan pada moralitas aparat penegak hukum ini, yang dengan menggunakan segala cara dia mau melakukan transaksi hukum bukan dengan iming-iming uang, tapi iming-iming kenikmatan seksual. Saya tidak tahu Ibtu IDGN ini waras atau tidak. Ini mungkin terjadi di berbagai tempat. Ada oknum-oknum Polri yang berperilaku seperti ini. Saya bingung. Bagaimana dengan pengejawantahan Polri yang bertransformasi menjadi Polri yang presisi? Sahabat Indonesia, saya hanya ingatkan saja. Program dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, adalah transformasi Polri yang presisi. Presisi itu
kepanjangannya adalah prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Ini bisa diterjemahkan bahwa Polri dalam melakukan tugasnya harus terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Ini ada unsur melayani. Polri itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Yang terjadi ini adalah seperti pagar makan tanaman. Sahabat Indonesia, kita beberapa hari yang lalu dikejutkan dengan tagar percuma lapor polisi. Saya sudah ungkap dalam opini Rudi beberapa hari yang lalu. Banyak kasus yang menimpa institusi kepolisian negara Republik Indonesia ini. Contoh di Kabupaten Bulangmungundu, Sulawesi Utara. Ada konflik horizontal antara warga masyarakat dengan penambang ilegal. Terjadi bentrokan tanggal 27 September kalau tidak salah. Akhirnya membuat 2 korban, yang satu meninggal, satu luka tembak. Dua-duanya luka tembak dengan senjata rakitan. Yang terjadi sampai sekarang, ini sudah tanggal 20 Oktober 2021. Yang ditersangkakan hanya kroco-kroco preman-preman yang di lapangan. Akal sehat kita seperti tercabik-cabik. Karena kita tahu bahwa preman-preman itu sudah pasti disuruh oleh pemilik atau penguasa dari penambang ilegal tersebut. Tapi penambang ilegal yang namanya sudah beredar luas di media massa sampai sekarang tidak tersentuh. Drama apa yang dipamerkan oleh polisi? Saya tidak tahu. Sahabat Indonesia, ini PR besar buat kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi jangan marah, jangan defensif, kemudian jangan mengancam. Kalau ada seorang netizen, warga masyarakat berseloroh, apa sebaiknya polisi diganti dengan security dari Bank BCA, karena mereka lebih ramah dan lebih melayani. Ini seharusnya dimaknai sebagai masukan untuk mawas diri bagi Polri. Jangan justru defensif dan menyalahkan netizen. Ini bukan penghinaan Pak Polisi, tapi sebetulnya ini adalah manifestasi dari rasa frustasi masyarakat yang menghadapi berbagai oknum polisi di lapangan. Mungkin Bapak Jenderal-Jenderal polisi yang di Mabes Polri atau di Mapolda tidak mendengar, tidak merasakan seperti itu. Tapi kami di masyarakat sangat merasakan bagaimana Polri ini belum sama sekali bertransformasi menjadi Polri yang presisi. Sahabat Indonesia, kejadian di Parigi Motong, ini kabupaten antara Palu dengan Poso. Saya pernah datang ke sana. Kira-kira 2 jam 3 jam dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Sangat mengenaskan. Dan saya merasa tidak cukup kalau oknum Kapolsek ini hanya diperiksa kemudian diberikan sanksi, harus diseret ke meja hijau, dipecat dan dihukum lebih berat daripada orang biasanya, karena dia aparat negara. Kepolisian itu adalah representasi dari pelaksanaan hukum di Indonesia. Polri, Jaksa, KPK itu adalah pelaksana undang-undang penindakan hukum di Indonesia. Jangan sampai ini jadi problem di masyarakat sehingga menimbulkan distrust,
masyarakat kepada Polri. Sebagai contoh lagi, sekarang zaman pandemi, banyak PHK, banyak kantor tutup. Dan yang terjadi adalah untuk survive agar orang itu bisa bertahan hidup, banyak saudara-saudara kita yang berdagang makanan frozen, makanan jadi secara online. Ini pun ditangkap karena dianggap tidak ada izin Badan POM. Mungkin memang benar ada aturan seperti itu. Tapi Mbok Yao berpikir harus dipertimbangkan circumstances-nya, kondisi apa yang terjadi. Ini orang bertahan hidup di masa pandemi, berjualan online, malah ditangkap. Diancam hukuman 40 juta sampai 1 M. Aduh. Boleh menegakkan hukum, tapi harus ada rasa kemanusiaan. Saya mendapat keluhan banyak dari beberapa orang untuk menyuarakan, kalau Polri mau menegakkan hukum, please, silakan, tapi yang berkeadilan. Ini adalah bagian dari presisi. Apa bahayanya makanan frozen, makanan yang dijualkan secara online dibandingkan dengan narkoba, terorisme, atau yang lain? Tolonglah, Polri jangan asal gebuk saja. Ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi itu bisa berdampak ketidakpercayaan pada negara. Tolong polisi hati-hati. Kasus di Parigi Motong itu bisa menjadi trigger agar polisi berbenah. Banyak kasus lagi. Beberapa waktu yang lalu di Maluku Utara ada oknum Polri yang memperkosa anak di bawah umur. Banyak kejadian berulang-ulang di depan mata kita. Tolonglah Pak Polisi, Pak Kapolri, jangan hanya presisi itu hanya jargon semata. Rakyat butuh implementasi nyata, bukan hanya kata-kata manis semata. Kita sudah capek, sudah kenyang kita dengan janji-janji palsu. Polisi sudah banyak diberikan keistimewaan dan kemewahan oleh negara dan rakyat. Tolong amanah ini dijalankan dengan baik. Saya miris sebetulnya kalau saya berbicara tentang Polri, karena saya sangat respect dan saya sangat mencintai institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Karena institusi ini yang saya harapkan bisa melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan justru menjadi preman-preman berseragam yang memeras rakyat. Saya mohon kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong berbuatlah sesuatu. Ada yang salah di dalam tubuh Polri kalau ada kejadian-kejadian ini masih berulang dan berulang kembali. Sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan institusi kebanggaan kita, Polri. Saya mewakili rakyat menunggu janji dari Kapolri untuk transformasi Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Jangan hanya menjadi slogan semata, Bapak. Sekali lagi, tolong implementasikan dalam kerja sehari-hari. Bukan hanya di Jakarta, di kota besar, tapi sampai ke pelosok negeri, termasuk di Parigi. Berikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan melindungi oknum-oknum jahat yang bisa merusak institusi Polri.
bersihkan parasit-parasit benalu di tubuh Polri. Udah terlalu banyak masukan masyarakat, Polri tidak bisa diam saja. Harus berbenah, dan saya dan masyarakat dengan senang hati membantu Polri untuk berbenah diri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kejadian di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kemudian ada beberapa kasus yang lain, tapi pada intinya ini adalah masukan yang konstruktif kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Baik, tetap saya mengingatkan kita harus antisipasi. Katanya akan ada gelombang ketiga serangan virus COVID-19. Kita tidak perlu takut, kita hanya perlu berjaga-jaga, mengantisipasi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kambri.